Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidha wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Amma ba'd. Saudara-saudari sekalian, para pemirsa yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan rahmatnya pada kesempatan sore hari ini di bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini, kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga berbagai macam nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita sekalian, terutama nikmat Islam dan iman. Dan juga saya berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita sekalian nikmat kesehatan, baik sehat batin maupun sehat lahir, tidak terkendala oleh suatu apapun. Saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan sore hari ini kita bersama-sama untuk mengikuti kajian Islamiyah yang disampaikan atau dipancarkan di dari Masjid Imam Syafi'i. Dan marilah kita berusaha untuk memantapkan niat kita pada kesempatan sore hari ini di majlis yang mubarak ini untuk thalabul ilmi, mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ini adalah merupakan suatu ibadah yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping juga supaya kita semakin bertambah imannya, bertambah ilmunya. Saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kajian kita pada kesempatan sore hari ini adalah Ramadan, bulan kedermawanan. Ya, kenapa Ramadan ini juga disebut dengan bulan kedermawanan? Karena kalau kita merujuk atau meneladani kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau di bulan Ramadan, maka sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dari apa yang dituturkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa beliau mengatakan, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadana hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min ramadana fayudarisuhul Qur'an fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Beliau paling dermawan di bulan Ramadan ketika Jibril menemui beliau. Jibril menemui beliau setiap malam di bulan Ramadan dengan mengajarkan kepada beliau Al-Quran. Sungguh benar-benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan dengan kebaikan daripada angin yang berhembus. Itulah bagaimana gambaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Beliau itu kedermawanannya lebih-lebih lagi daripada di selain bulan Ramadan. Ya. Oleh karena itu, maka mari kita berusaha untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dalam hal bagaimana kita mengisi bulan Ramadan kita kali ini. Kita berusaha untuk memiliki sikap kedermawanan, ya. Dan kita berusaha sedikit demi sedikit perlahan-lahan untuk mengikis sifat bakhil dan kikir. Dan insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kita sehingga kita memiliki sifat dermawan ini dan bisa mengikis sifat bakhil yang memang itu adalah sifat yang tercela. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang orang-orang yang dihindarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari kebakhilannya. Allah berfirman, wa may yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dipelihara dari kebakhilan dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi jelas di dalam ayat ini, ketika seorang hamba dijauhkan dari sikap dan sifat kikir menjadi seorang yang dermawan, maka sesungguhnya atau hakikatnya keberuntungan yang besar diperoleh oleh dirinya, bukan oleh orang lain sebagai objek atau sasaran menyampaikan sedekah atau menyampaikan dermanya. Ya, adapun orang lain yang mendapatkan sedekah atau derma dari sebagian hartanya, mereka mendapatkan keuntungan, tetapi keuntungan itu bila dibandingkan dengan keuntungan yang diraih oleh yang bersedekah atau berderma, maka sangat jauh lebih besar keuntungan diraih oleh orang yang bersedekah dan berderma. Kenapa demikian? Karena orang yang mendapatkan sedekah hanya dapat kebaikan duniawi. Adapun orang yang bersedekah berderma, maka dia akan mendapatkan kebaikan ukhrawi, bahkan sekaligus juga kebaikan duniawi. Oleh karenanya mari kita bersama-sama membaca ayat-ayat Quran, membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang keutamaan bersedekah atau mengeluarkan sebagian dari harta yang kita miliki. Ya, sedekah itu sendiri, ya, kalau berkaitan dengan harta ada dua macam. Pertama adalah sedekah yang wajib, yang kedua adalah sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib misalnya adalah zakat, baik zakat mal maupun zakat fitri. Demikian juga memberikan nafkah kepada orang-orang yang menjadi tanggungan kita untuk kita nafkahi. Di antaranya adalah keluarga kita. Itu adalah sedekah yang hukumnya wajib. Adapun sedekah yang sunnah adalah sedekah yang sifatnya adalah kita menyalurkan sebagian harta kita di jalan Allah tanpa ada ukuran tertentu, ya. Dan juga sifatnya sukarela saja, ya. Seperti misalnya menyumbang untuk pembangunan masjid, pondok pesantren, pembangunan sarana-sarana untuk dakwah, ya. Atau juga kemudian kita misalnya memberi orang-orang yang kekurangan, nah maka itu adalah hukumnya sunnah. Nah, sedekah ini luar biasa, banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang keutamaannya dan betapa agungnya nilai pahala yang diraih bagi orang yang bersedekah itu. Oleh karenanya di bulan suci Ramadan ini adalah momen yang sangat tepat untuk kita memperbanyak sedekah kita, ya. Bulan suci Ramadan ini kalau boleh kita ibaratkan seperti lahan tanah yang begitu luas, subur dan gembur, yang kemudian siap untuk kita semai benih-benih terbaik untuk kemudian nanti menumbuhkan tanam-tanaman dan kemudian mengeluarkan buah-buahan sehingga kemudian kita akan panen pada saatnya. Maka itulah gambarannya bulan suci Ramadan itu. Ya, kita menyemai benih-benih di sini maksudnya bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Maka insyaallah nanti akan tumbuh menjadi tumbuhan yang subur dan kemudian mengeluarkan buah-buahan yang lebat yang setelah matang kemudian dengan kita sangat senang gembira memanen dan menuainya.
Itu artinya kita setelah nanti meninggalkan alam dunia ini, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berada di alam akhirat, tinggallah kita menikmati hasilnya, memanen, menuai buah-buahan yang ranum dari sedekah-sedekah kita ini, berupa nilai-nilai pahala yang dengannya kita semua ini kemudian akan meraih rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dengan rahmatnya kita dimasukkan ke dalam surganya. Nah, di antara keutamaan sedekah yang pertama, sedekah orang yang mukmin akan dikembangkan oleh Allah Ta'ala. Ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Bukhari Muslim, "Ma tasaddaqa ahadun bi sadaqatin min tayyibin, wa la yaqbalullahu illa tayyib, illa akhadhaha ar-rahmanu bi yaminihi." Wa in kanat tamratan fatarbu fi kafir rahman hatta takuna a'dama minal jabali kama yurabbi ahadukum fuluwahu aw fasilahu. Tidaklah seseorang bersedekah dari sesuatu yang baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Jadi kita usahakan sedekah ini adalah berupa harta yang halal, ya. Dan juga harta yang didapat dengan cara yang halal, bukan dari cara yang haram. Karena kalau sedekah itu dihasilkan dari usaha yang haram, maka Allah tidak berkenan untuk menerimanya. Nah, ini yang harus diperhatikan, ya. Sekalipun sedikit, kalau itu memang didapat dengan cara yang halal, kemudian kita sedekahkan di jalan Allah dan karena Allah, maka Allah akan menerima sedekah tersebut, ya. Kecuali Ar-Rahman akan mengambil dengan tangan kanannya. Nah, ya. Jika itu adalah sebiji kurma, satu buah kurma, ya, ini adalah satu gambaran sedekah yang sederhana, yang ringan, satu buah kurma, maka akan dikembangkan di tangan Ar-Rahman sehingga menjadi lebih besar dari sebuah gunung, sebagaimana salah seorang kalian mengembangkan anak kuda atau anak untanya, ya. Dari sedekah berupa satu buah kurma, ya, kelihatannya ringan, ya, kelihatannya remeh, ya. Tapi kalau itu adalah karena Allah, di jalan Allah, maka Allah mengambilnya dengan tangan kanannya, kemudian mengembangkannya hingga kemudian bisa sampai menjadi seperti sebesar gunung, besar sekali. Ya, bisa kita bayangkan sepintas dalam logika kita, dari sebuah kurma yang kecil. Nah, karena kemudian ya ikhlas, ya, dari hasil yang halal di jalan Allah, maka Allah berkehendak mengembangkan, artinya pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bisa saja seseorang, ya, ketika Allah tunjukkan di akhirat tentang pahala yang didapat dari pahala sedekahnya, mungkin dia terkejut gembira. Ya, mungkin dia tidak menyangka kok bisa sebesar itu. Nah, ternyata diterangkan itu dari sedekahnya yang ketika hidup di dunia, walaupun dari sesuatu yang kelihatannya remeh, tetapi karena sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi seperti itu. Nah, jadi ini keutamaan sedekah, ya. Yang kedua, sedekah akan semakin menambah jumlah harta, bukan menguranginya. Nah, ini banyak di antara kita, salah satu rintangan atau satu penghalang di dalam kita hendak bersedekah, ya, ketika seseorang sudah punya keinginan dan ada sesuatu yang akan dia sedekahkan, ya, tapi tiba-tiba saja muncul di benaknya pikiran, ya, menimbang dan menimbang, pikirannya panjang sampai tidak ada ujungnya, akhirnya dia urung untuk bersedekah. Nah, biasanya yang menjadi, ya, penghalang dia kemudian urung dalam bersedekah itu karena muncul dalam pikirannya hitung-hitungan secara matematis, hitung-hitungan secara ekonomis. Ya, misalnya seseorang ketika dia akan bersedekah, katakan dia akan mengeluarkan uang 50.000, ya, sementara dia punya uang 100.000, dia akan keluarkan setengahnya, 50.000. Ketika dia akan mengeluarkan uang 50.000 untuk disedekahkan, dia tiba-tiba pikir-pikir, ya, wah, saya kalau mengeluarkan 50.000 setengahnya, berarti uang saya berkurang, tinggal 50.000 lagi. Nah, biasanya begitu.
Ya. Nah, maka hendaknya kita ingat-ingat ini disebutkan dalam sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Memang secara zahirnya untuk sementara waktu ketika proses seseorang mengeluarkan sedekah, ya kelihatannya berkurang, pasti berkurang. Atau bahkan kalau seluruh hartanya dikeluarkan untuk sedekah, tentu habis hartanya. Ya, tapi itu hanya sementara waktu. Setelah itu, ya, maka kemudian jika sedekahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah menerimanya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah." Tidaklah sedekah mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba dengan sebab dia memberi maaf kecuali kemuliaan. Dan tidaklah seseorang tawadu, rendah hati karena Allah, kecuali Allah akan mengangkatnya. Nah, Nabi SAW mengatakan tidaklah sedekah mengurangi harta. Ya, yang ada justru menambahnya. Itu disebutkan di dalam ayat yang lain, ya. Atau di dalam ayat Al-Qur'an dalam surah Saba. Allah Ta'ala mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Ya. Dan apa saja yang kalian infakkan di jalan Allah, Allah pasti akan menggantinya. Dan dia adalah sebaik-baik yang memberikan rezeki. Allah akan menggantinya, dijelaskan oleh para ahli tafsir, menggantinya di dunia dan di akhirat. Bukan hanya di akhirat saja dengan nilai pahala, tapi pun di dunia. Artinya Allah akan mengganti lagi, ya, berupa harta yang banyak, yang berkah, ya, cepat maupun lambat. Demikian, ya. Jadi ini makanya orang yang bersedekah itu, ya, orang mukmin yang bersedekah itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu burhan. Ya, sedekah itu bukti, burhan. Maksudnya bukti itu apa? Bukti yang menunjukkan kuatnya iman dia. Ya, kenapa? Ya, karena kalau tanpa ada iman, bagaimana orang kok mau mengeluarkan hartanya untuk orang lain, untuk ini, untuk itu? Sepintas lalu dalam pikirannya mungkin, loh, buat apa saya memberikan harta saya kepada dia? Saya capek-capek memperolehnya, saya lelah mendapatkannya. Kok begitu saja enaknya dia langsung saja menerima dari saya? Nah, kan begitu sepintas lalu dalam pikiran kita. Nah, hanya orang yang memiliki iman saja yang kemudian dengan sangat mudah, dengan hati yang lapang, ya, dia mengeluarkan hartanya, diberikannya kepada orang lain. Berarti itu menunjukkan dorongannya adalah dorongan iman. Dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkannya untuk bersedekah. Dia beriman kepada akhirat, ya, bahwa kalau dia bersedekah karena Allah di jalan Allah, Allah akan membalasnya di akhirat dengan yang jauh lebih baik lagi. Maka jelas itu adalah dorongan iman. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang sedekah, as-shadaqatu burhan. Sedekah itu tanda dari tanda-tanda keimanannya. Iya. Kemudian yang ketiga, keutamaan dari sedekah ini, ya, setiap pagi para malaikat mendoakan orang yang bersedekah. Ya. Para malaikat mendoakan orang yang bersedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqul ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsikan talafan." Tidaklah ada suatu hari di mana seorang hamba berada di pagi hari kecuali ada dua malaikat yang turun. Jadi tiap pagi itu selalu ada dua malaikat yang turun.
Kemudian salah satunya berdoa. Doanya begini, ya Allah, berikanlah orang yang bersedekah gantinya. Nah, didoakan bagi orang yang bersedekah supaya mendapatkan ganti. Sementara yang satunya lagi, ya, dari dua malaikat itu berdoa begini, ya Allah, berikanlah orang yang menahan hartanya kebinasaan. Ya, dijelaskan oleh para ulama, kebinasaan itu bisa jadi dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hartanya, atau bisa juga memang hartanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan apapun sebabnya, hakikatnya itu adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hartanya hilang, mungkin hartanya dicuri orang, mungkin hartanya ludes terbakar dan sebagainya. Nah, itu adalah pembuktian dari doa malaikat yang kedua bagi orang yang bakhil, yang tidak mau menyedekahkan sebagian hartanya, didoakan jelek oleh malaikat itu, ya. Yaitu apa? Talafan, kebinasaan pada hartanya. Nah, ini yang harus kita imani, ya. Turunnya dua malaikat sebagai makhluk Allah yang gaib, yang masing-masing berdoa dengan doa yang berbeda. Nah, tentunya kalau kita ini bersedekah di hari itu di jalan Allah karena Allah, maka kita mendapatkan dari doa malaikat yang pertama. Didoakan supaya kita ini mendapatkan ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan juga di akhirat. Ya, jadi hendaknya kita ingat-ingat. Ya, terutama mungkin ketika kita ini sebenarnya sudah memiliki harta dan kita punya keinginan untuk bersedekah, maka jangan terlalu berpikir panjang. Diperpendek saja pikirannya. Justru pikirannya itu apa? Ingatlah salah satu dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ada dua malaikat, ya, yang mendoakan, doanya berbeda. Ya, artinya kalau dia jadi bersedekah dapat doa malaikat yang pertama. Kalau dia tidak jadi bersedekah, maka dia harus khawatir untuk mendapatkan doa dari malaikat yang kedua. Nah, itu. Nah, ini adalah memang modalnya adalah keimanan yang kuat. Ya, apalagi rata-rata watak dan karakter manusia itu adalah bakhil. Ya, dan begitu sangat cinta kepada harta. Di mana hal tersebut memang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa tuhibbunal mala hubban jamma." Dan kalian itu begitu cinta, ya, dengan sebesar-besar kecintaan kepada harta itu. Iya. Karena memang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bahwa dunia ini adalah halwatun khadiratun, ya. Halwah artinya rasanya manis, khadiratun warnanya hijau. Sesuatu yang menggiurkan, sesuatu yang mempesona, sesuatu yang selalu dikejar oleh hampir semua manusia. Ya, harta itu. Ya, jadi rasanya manis, ya, dan juga warnanya pun hijau. Nah, itulah. Kemudian keutamaan yang keempat, nah, sedekah tetap akan diberi ganjaran dengan pahala walaupun jatuh kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Jangan khawatir, ya. Ini pembahasan dalam bab sedekah. Kalau misalnya sedekahnya itu ternyata dialokasikan kepada tempat atau seseorang yang tidak berhak mendapatkan sedekah, maka tetap orang yang bersedekah ketika memang dia di jalan Allah dan karena Allah tetap akan mendapatkan pahala yang sempurna. Ya. Sebagaimana disebutkan di sini di dalam satu riwayat yang agak panjang, ya. Kita baca artinya saja, riwayat Al-Bukhari. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkata seorang laki-laki, "Aku benar-benar akan bersedekah." Lalu dia keluar pada malam hari dengan sedekahnya dan memberikannya kepada seorang pencuri. Nah, karena enggak tahu, nah, dikasihkanlah ke pencuri. Ya. Padahal sedekah yang paling utama itu diberikan kepada orang yang soleh, orang yang taat, ya, bukan pelaku maksiat. Sekalipun secara hukum boleh saja, tapi itu yang lebih utama kepada ahli taat. Ya. Pada pagi harinya orang-orang berbincang-bincang bahwa hartanya disedekahkan kepada pencuri. Oh, si fulan ini
kok menyedakohkan hartanya kepada seorang pencuri, apa nggak keliru itu? Nah begitulah mungkin kurang lebih omongan-omongan orang-orang itu. Nah laki-laki tersebut berkata, ya Allah, bagimu segala puji, benar-benar aku akan bersodakoh. Nah, jadi dia, wah ini ya memang diberikan kepada pencuri, tapi dia niatnya itu adalah karena Allah, di jalan Allah. Wah, dia di luar sepengetahuannya ternyata orang yang dia beri sodakoh itu seorang pencuri, ya. Nah, kemudian dia keluar, dia mengulang lagi sodakohnya. Nah, dia membawa sodakohnya dan memberikannya kepada seorang pezina. Nah, maka pada pagi harinya orang-orang berbincang-bincang bahwa hartanya disodakohkan tadi malam kepada seorang pezina. Maka orang itu berkata lagi, ya Allah, segala puji bagimu. Aku telah memberikan seorang pezina tanpa kemauanku dengan sodakohku. Dia tidak tahu, ya. Benar-benar aku akan bersodakoh. Maka ia keluar dengan sodakohnya dan memberikan seorang kaya. Keliru, dia memberikan sodakohnya pada orang yang kaya, tapi dia tidak tahu sebelumnya. Maka orang-orang berbincang bahwa hartanya disodakohkan kepada orang kaya. Lalu laki-laki itu berkata, ya Allah, segala puji bagimu, aku telah bersodakoh kepada pencuri, pelacur, dan orang kaya tanpa kemauanku. Maka ia didatangi dalam mimpi oleh malaikat. Kemudian dikatakan kepadanya, adapun sodakohmu kepada pencuri, mudah-mudahan itu akan menahan dia dari mencuri. Ya, jadi ini ada sisi hikmahnya, ya. Sisi hikmahnya. Dan sodakohmu kepada pezina, mudah-mudahan membuat dia tidak berzina lagi. Menjadi sadar mungkin ya, mendapatkan sedekah gitu. Kok dia melihat orang yang bersedekah pasti orang yang soleh, orang yang taat pada Allah, sementara dia ahli maksiat ya, orang yang fasik. Maka itu membuat dia mendapatkan teguran ya, sehingga boleh jadi dia sadar dari kesalahannya. Kemudian apa? Dan sedekahmu kepada orang kaya, mudah-mudahan akan memberi pelajaran kepadanya. Kemudian dia menginfakkan harta yang Allah berikan kepadanya. Dia jadi sadar gitu. Ya, dikasih contoh pada orang lain ya, bahkan yang menjadi sasaran sedekahnya dia sendiri. Nah, jadi intinya pahalanya tetap utuh dan sempurna, sekalipun mungkin dalam pengalokasian terjadi error namanya. Ya, semacam kasus yang lain, misalnya ada orang sedekah dengan memasukkan sejumlah uang ke dalam kotak infak di masjid misalnya. Ya, masuklah uangnya itu ke dalam infak ya, kotak amal di masjid. Ya, ternyata qadarullah ya, itu kotak amal seisinya, seluruh isinya ya, diambil oleh seorang pencuri misalnya. Diambil oleh seorang pencuri. Ya, raiblah, hilang ya. Nah, apakah kemudian orang yang sudah bersedekah ikhlas karena Allah, yang telah memasukkan sejumlah uangnya ke dalam kotak amal itu, maka pahalanya pun ikut raib, pahalanya hilang? Maka jawabannya tentu tidak. Tentu tidak. Ya, itu di luar batas kemauannya, ya, bukan urusannya, ya. Yang penting dia ketika bersedekah di jalan Allah dan karena Allah, dan dia sudah mengeluarkan sebagian dari hartanya, maka dia tetap mendapatkan pahala yang utuh, pahala yang sempurna. Ya. Kemudian juga di dalam hadis yang lain, ini ada keutamaan bagi orang yang suka menanam tanaman, sementara kemudian tanamannya atau buah-buahan dari tanamannya itu mungkin dicuri orang atau dimakan oleh binatang. Ya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, "Ma min muslimin gharasa gharsan fa akala minhu insanun aw dabbatun illa kana lahu shadaqah." Tidaklah seorang muslim menanam suatu tanaman kemudian dimakan oleh manusia atau hewan kecuali menjadi sedekahnya. Nah, ini hal yang sangat faktual di lapangan ya. Kadang seseorang ya, petani misalnya ya, dia menanam padi misalnya. Ya, ternyata ketika padinya sudah menguning, ya, sebelum saatnya dia memanen, ya tiba-tiba kemudian malam harinya datang ya gerombolan tikus gitu kan. Dimakanlah mungkin sebagian lah
dimakan. Keesokan harinya petani kemudian meninjau atau melihat sawahnya, melihat padinya, dia terperanjat kaget. Ya, ternyata sebagian padinya ini sudah dirusak ya oleh binatang dan dimakan sebagian padinya misalnya. Ya, ini yang sering terjadi kan pasti kecewa, marah ya. Dan mungkin melaknatlah binatang dan sebagainya ya. Nah, maka apa sebenarnya kalau dia itu memiliki kesadaran dan memiliki ilmu, terutama dia telah membaca hadis ini, maka hendaknya dia tidak terus-menerus menggerutu ataupun kecewa. Tapi hendaknya dia kemudian merelakan dan kemudian berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa? Karena toh sudah terjadi. Dia seandainya pun menggerutu, menyumpah, sumpah serapah berapa sumpah pun tidak akan bisa merubah keadaan dan ya padinya pun tidak akan bisa kembali. Ya, itu sudah takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang itu merupakan ujian musibah bagi dia. Ya, tinggallah dia berusaha untuk melapangkan hatinya, melonggarkan jiwanya. Dia relakan saja. Ingat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang muslim menanam satu tanaman lalu dicuri orang atau diambil oleh binatang, maka itu akan dinilai sedekah. Ya, jadi si penanam itu, si petani itu akan mendapatkan pahala. Nah, itu. Ya, nah daripada dia menggerutu, kecewa, kemudian dia marah-marah, malah nggak dapat pahala, padinya pun, tanamannya pun juga hilang, tidak dapat apa-apa. Tentu yang lebih baik adalah biarlah mungkin sebagian tanamannya hilang ya, tetapi kalau dia rela dan dia ikhlas, nah maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan yang jauh lebih baik lagi dari apa yang diambil dan dicuri itu. Itu nilai pahala yang besar. Saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kelima, keutamaan dari sedekah. Orang yang ikhlas dalam bersedekah termasuk ke dalam 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah di padang mahsyar, di mana ketika itu matahari didekatkan oleh Allah sejarak 1 mil. 1 mil. Ya, 1 mil itu kurang lebih sekitar 1,6 kilometer. Itu 1 mil. Itu matahari yang begitu besar dan panas didekatkan. Ya, sepintas dalam bayangan kita, alangkah beratnya pada hari itu, alangkah panasnya pada hari itu. Manusia dikumpulkan jadi satu semua, mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir. Laki perempuan jadi satu dalam kondisi telanjang, tidak ada sehelai kain pun yang menempel di badan. Ya, kemudian tidak beralas kaki dan laki-lakinya dalam keadaan tidak bersunat. Jadi seperti ketika baru dilahirkan. Ya, dan tanahnya pun rata, tidak ada yang menonjol ataupun yang cekung, tidak ada lembah, tidak ada gunung, tidak ada pepohonan, tidak ada gedung, tidak ada tempat untuk bernaung. Nah, maka pada hari yang sangat berat itu ternyata ada di antaranya 7 golongan manusia yang dapat naungan Allah sehingga terlindung dari teriknya panas matahari ketika itu. Ya, nah dari 7 golongan itu di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ya, yaitu seseorang yang bersedekah sesuatu kemudian dia merahasiakannya sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ya, nah ini sedekah yang dirahasiakan, sedekah yang disembunyikan, ini memiliki keutamaan yang khusus. Di samping dari pahalanya, juga dia akan mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Nah, mari kita berusaha belajar untuk sesering mungkin sedekah ini secara rahasia. Dan ini kebiasaan dari orang-orang soleh terdahulu. Ya. Dan ini juga merupakan salah satu upaya untuk menutup pintu masuknya setan yang akan merusak keikhlasan kita.
melalui riya, melalui sum'ah. Ya. Riya dan sum'ah. Riya, jadi kita beramal baik supaya dilihat orang, agar orang itu kagum kepada kita. Kita melakukan kebaikan supaya didengar orang-orang lain, supaya orang lain itu kagum kepada kita. Ini akan merusak nilai pahalanya. Dan ini bertentangan dengan nilai keikhlasan. Ya. Maka salah satu upaya yang sangat tepat ya, untuk menutup pintu-pintu riya, sum'ah adalah dengan apa? Merahasiakan amal kita. Di antaranya merahasiakan sedekah kita. Karena namanya riya dan sum'ah itu kan pasti melibatkan orang lain. Artinya diharapkan orang lain melihatnya, diharapkan orang lain mendengarnya dan kagum kepada kita. Nah, kalau orang lain tidak ada, kalau orang lain tidak melihatnya, orang lain tidak mendengarnya, bagaimana mungkin kita memiliki hasrat untuk dikagumi orang dengan riya dan sum'ah itu? Ya, maka kita rahasiakan tuh. Ini penting sekali. Para ulama menulis buku-buku tentang masalah ikhlas. Di antara tips untuk ikhlas itu, berusahalah untuk merahasiakan amal kebaikan kita. Sebisa mungkin jangan ada orang lain yang tahu. Sampai-sampai sebagian orang soleh terdahulu, mereka di dalam melakukan amal kebaikan itu berusaha istrinya pun jangan sampai tahu, saking ingin menjaga nilai keikhlasannya, apalagi dari orang lain. Nah, kadang kita sekarang ini sering terdorong ya, kita nggak sabaran ya. Setelah berhasil melakukan amal kebaikan itu, kita ya nggak sabar ya, ketika ternyata dalam pikiran kita kok sama sekali nggak ada orang lain yang tahu. Nah, kita nggak sabar, pinginnya apa? Ada yang tahu gitu. Itu yang terjadi. Apalagi sekarang kita punya HP ya, kita punya grup ya, WA, kita Facebook pertemanan ya. Nah, itu dengan apapun caranya, intinya kita pasang status bahwa kita sedang ngapain dalam melakukan kebaikan, supaya orang lain tahu kita ini melakukan kebaikan. Ya. Jadi mungkin kadangkala ya, ada orang menelpon gitu, ya memang kita tidak angkat. Lalu kemudian kita katakan, afwan ya, maaf saya tadi tidak mengangkat telepon antum karena saya sedang baca Quran. Nah, terselip dalam hati itu adalah apa? Pemberitahuan bahwa kita ini memang rajin baca Quran. Ya, seandainya kita rahasiakan dengan mengatakan, afwan, saya tadi tidak mengangkat telepon antum karena saya ada satu kesibukan. Nah, begitu itu lebih aman, ya, lebih hati-hati. Iya. Nah, atau mungkin di bulan Ramadan ini kita misalnya banyak membaca Al-Quran, ya. Nah, terkadang kita nggak sabar ingin membuka, ya, mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa kita ini ahli baca Quran. Dengan mengatakan, alhamdulillah di bulan Ramadan ini saya telah menghatamkan Al-Quran sebanyak 3 kali, ya, gitu. Padahal orang-orang soleh terdahulu menghatamkan Quran selama Ramadan sebanyak 30 kali saja, orang lain tidak tahu. Ya. Ya. Atau kemudian kita di rumah sedang baca Quran, tiba-tiba pintu rumah kita diketuk, ada tamu, assalamualaikum. Nah, tentu kita menghentikan bacaan Quran kita dan menjawabnya waalaikumsalam. Nah, kemudian apa? Dalam hati terbersit pikiran supaya orang itu tahu kalau kita ini sedang baca Quran. Qurannya dibiarkan terbuka dan diletakkan di meja ruang tamu, supaya tamu tahu, oh itu tadi habis baca Quran. Nah, kadang-kala kita punya pikiran seperti itu. Buat apa? Ini sesungguhnya dengan perilaku kita sendiri itu bisa merusak ya, atau setidaknya mengurangi nilai pahala kita. Yang terbaik justru dirahasiakan, segera tutup Qur'annya, disimpan di tempatnya, dan seolah-olah ketika tamu itu masuk, ya dia tidak menyadari bahwa kita ini sehabis membaca Al-Quran di ruangan tamu itu. Nah, jadi ini ada suatu kepuasan tersendiri, dan mudah-mudahan ini menjadi andalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala apabila banyak sekali amal-amal kebaikan kita itu kita rahasiakan. Nah, cukuplah Allah sebagai saksi, cukuplah Allah sebagai yang memberikan balasannya. Ya. Nah, ini contohnya sedekah yang dikeluarkan secara rahasia, ada keutamaannya yang istimewa.
yaitu mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar di saat tidak ada naungan yang lainnya selain naungan Allah semata. Mari kita belajar untuk itu ya. Di bulan Ramadan ini mungkin, nah terutama yang juga mungkin sampai detik ini suka dia bersedekah tidak merasa eman dengan hartanya, maka eman kalau kemudian pahalanya habis gara-gara apa? Keikhlasannya rusak. Ya. Dia tidak eman dengan hartanya ya, tapi ternyata dia pun tidak eman dengan pahalanya. Kok pahalanya menguap, habis. Keliru. Dia tidak eman dengan harta, ya. Dia harus eman dengan pahala. Dia tidak sayang dengan harta, tapi dia harus sayang dengan pahala. Nah, itu tadi dijaga keikhlasannya. Ya. Karena setan itu selalu menguntit seseorang dalam kebaikan ketika akan melakukan kebaikan dihalang-halangi. Ketika sedang melakukan kebaikan juga diganggu. Dan ingat, setelahnya pun juga setan belumlah berputus asa, masih terus berusaha untuk merusak dari nilai pahala yang didapat oleh seseorang setelah melakukan amal kebaikan itu. Ya, memang di bulan Ramadan ini bisa disebut bulan yang makmur dan ramai dengan ibadah-ibadah ya, yang dilakukan oleh kaum muslimin. Maka ingat, bukan hanya banyaknya ibadah saja yang kita lakukan, tapi ibadah yang berkualitas. Ibadah yang berkualitas bagaimana? Ibadah yang sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ikhlas. Baca Quran di malam hari. Kalau perlu ya cukuplah kita yang mendengarnya. Atau mungkin keluarga kita yang mendengarnya supaya mungkin dapat pahala karena sedang mendengarkan ya. Ini akan lebih bisa menjaga keikhlasan. Iya. Kemudian saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang keenam, sedekah adalah pelindung dari api neraka dan salah satu sebab untuk masuk ke dalam surga. Disebutkan dalam hadis Al-Bukhari dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Berlindunglah kalian dari neraka sekalipun dengan sebelah atau separuh dari sebuah kurma. Ya, itu disebutkan dalam kelengkapan hadisnya, seseorang suatu saat di akhirat itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diadili. Tidak ada pihak yang lain, tidak ada penterjemah, hanya Allah dengan dia. Ya. Lalu Allah menyebutkan amal kebaikannya, ya, dia mengakuinya. Lalu Allah menyebut amal kejelekannya, mengakuinya. Ya. Kemudian dia melihat ke depannya, ternyata api neraka menyala-nyala, siap membakar dirinya. Maka kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqin nar walau bisyikki tamrah. Jaga, selamatkan diri kamu dari api neraka walaupun dengan sekedar sedekah dengan separuh dari satu buah kurma. Syikki tamrah itu kurma, ya, kurma dibelah jadi dua. Ya, nah gitu. Nah, yang satu bagian ini kita sedekahkan. Ibaratnya kita gambarkan, misalnya kita sedang memegang satu buah kurma, nah, kemudian kita berpapasan dengan orang yang kelaparan misalnya, dia meminta-minta makan, nah, kita merasa kasihan, kita ingin memberi sesuatu, tapi tidak ada yang kita punya kecuali cuma satu buah kurma saja. Nah, karena Allah kemudian kita belah itu kurma. Iya, bijinya kita keluarkan, karena bijinya nggak bisa dimakan karena keras. Dagingnya itu kita belah jadi dua, ya. Satu bagian kita sedekahkan untuk orang yang lapar itu, satu bagian untuk kita. Nah, itulah yang disebut kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi sebab kita diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Walaupun dengan sedekah yang remeh seperti itu. Apalagi kalau sedekah kita lebih dari itu. Nah, inilah jadi keagungan dari sedekah. Nah, maka berbahagialah kalau seseorang itu memiliki banyak harta, dia kaya harta sekaligus kaya hatinya. Artinya dia
tidak memiliki sifat bakhil, dia dermawan. Nah, tinggal kedermawannya dipoles dengan agama, dengan ilmu, yaitu apa? Sedekahkan di jalan Allah dan karena Allah. Maka dia akan memperoleh sesuatu yang sangat agung di akhirat berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketujuh, sedekah memberikan manfaat kepada orang tua yang sudah meninggal, ya. Disebutkan dalam hadis Al-Bukhari. Jadi ini berbakti kepada orang tua itu sebenarnya bisa dilakukan sekalipun orang tua sudah meninggal dunia. Sekalipun orang tua sudah meninggal dunia. Di antaranya apa? Mendoakan. Kemudian di antaranya lagi apa? Bersedekah, diniatkan pahalanya untuk orang tua. Dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu bahwa dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari. Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha. Ayanfa'uha syai'un in tasaddaqtu bihi anha? Qala na'am. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, sedangkan ia jauh dariku. Ya, mungkin waktu meninggal dunianya ini si anak ini, ya, sahabat Sa'ad bin Ubadah ini tidak sempat menyaksikan dan mendampinginya. Itu. Apakah ada manfaatnya jika aku bersedekah untuk ibuku? Maka Nabi SAW menjawab, iya. Nah, itu. Ini, ya. Jadi jika seseorang misalnya merasa sedih, saya tidak bisa lagi berbuat baik kepada orang tuaku karena orang tuaku telah tiada, atau misalnya orang tuaku telah tiada sementara aku baru saja mengenal agama dengan baik. Dulu ketika orang tuaku masih hidup, aku ini jahil, jauh dari agama, nggak ngerti agama, masa bodoh dengan agama, bahkan juga masa bodoh dengan orang tua. Dikala saya sudah insaf kembali hijrah ke jalan Allah, ya, bersungguh-sungguh beragama, tapi sayang orang tua sudah tidak ada. Nah, maka hadis ini bisa menjawab kegundahan ini, ya, bahwa dengan sedekah diniatkan untuk orang tuanya, insya Allah pahalanya sampai untuk orang tua tersebut. Ya, karena si anak ini kan juga merupakan kasab, hasil usaha jerih payah orang tua, ya, yang telah mendidiknya dan sebagainya, ya. Maka ketika seorang anak ini bersedekah lalu diniatkan sedekahnya ini pahalanya untuk orang tuanya, maka insya Allah sampai, karena disebutkan hal ini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang kedelapan, keutamaan sedekah. Sedekah dapat menjadi sebab kesembuhan orang yang sakit. Nah ini, jadi kalau ada orang sakit yang kronis, yang parah, tidak kunjung sembuh, ya, maka di antara ikhtiarnya untuk meraih kesembuhan dari Allah adalah dengan sebab sedekah. Sedekah diniatkan sebagai sebab, ya, Allah mendatangkan kesembuhan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang hasan riwayat Al-Baihaqi, dawau mardakum bisedekah. Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Nah, ini. Itu. Ya, sekarang ini mungkin ada sebagian orang yang sakit, bahkan termasuk sakit yang cukup parah karena terpapar virus corona, ya, atau misalnya positif terkena virus corona, maka keluarga-keluarga tentu berikhtiar bagaimana orang yang terkena virus ini untuk segera sembuh, ya. Maka tentu sebaiknya jangan hanya ikhtiar-ikhtiar secara medis saja, ya. Tapi juga hendaknya didampingi dengan ikhtiar yang lain, dengan doa, ya, dengan dibacakan Al-Quran, ya, dan sedekahlah semampunya, sedekahlah. Ya, bukan sedekah diniatkan ini pahalanya untuk yang sakit, bukan. Itu tadi babnya bab orang tua yang sudah meninggal dunia. Bukan begitu. Kita sedekah lillahi ta'ala di jalan Allah, ya, pahalanya untuk kita. Nah, tapi dengan sebab sedekah ini kita harapkan supaya, ya, keluarga kita yang sedang sakit itu segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah ilmu yang sangat bermanfaat. Ya, Nabi mengatakan dawau mardaukum bisedekah. Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ya, demikian.
Saudara-saudari sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita susulkan lagi tentang masalah sedekah adalah tentang adab-adab sedekah. Yang pertama, hendaknya sedekah ini kita lakukan dengan ikhlas. Ya, bahkan itu tadi, yang lebih baik lagi kalau tidak ada unsur untuk memotivasi orang lain dalam sedekah, sebaiknya sedekah itu dirahasiakan. Yang kedua, memberikan harta yang disenangi. Jadi diusahakan harta yang disedekahkan itu yang baik, jangan yang buruk-buruk. Ya, kita punya makanan, buah-buahan di kulkas kita sudah mulai busuk baru dikasihkan orang. Nah itu. Atau bahkan sudah busuk dikasihkan orang. Ya, punya apa sudah kadaluarsa baru dikasihkan orang. Itu kurang baik ya. Bahkan bisa jadi khawatir membahayakan, malah tidak boleh jadinya. Ya, tapi yang terbaik itu yang kita sukai bahkan. Ya. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surah Al-Imran ayat 92, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Ya. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Ya, itu kalau bisa demikian. Ya, atau paling tidak setidaknya itu yang tidak jelek walaupun tidak terlalu baik, ya sifatnya pertengahan. Semacam kita misalnya mengeluarkan zakat fitri ya. Sebentar lagi kita akan mengeluarkan zakat fitri insyaallah karena sudah mendekati akhir Ramadan. Nah, kalaupun kita tidak mengeluarkan zakat fitri berupa beras terbaik, tapi jangan beras yang jelek. Mungkin yang pertengahan lah gitu. Nah, itu setidaknya demikian. Jangan beras yang sudah lama lapuk, bahkan mungkin sudah bercampur dengan kutu-kutu beras, baru itulah yang kita jadikan sebagai zakat fitri kita. Nah, itu adalah tentu tidak sesuai dengan adab sedekah. Yang ketiga adalah mendahulukan kerabat, keluarga. Sedekah itu keluarga, bahkan sedekah kepada keluarga itu wajib. Kalau orang lain bisa jadi hukumnya sunnah. Ini kadang-kala terjadi kekeliruan bagi orang yang semangat sedekah tapi tidak punya ilmu. Dia mendahulukan orang lain, sementara orang keluarganya dibiarkan, padahal kekurangan. Ya berinfak sekian ratus ribu, ya berinfak sekian juta, keluarganya kekurangan dilewati sama dia. Ini keliru. Ya. Bisa jadi itu hukumnya mirip dengan orang rajin sholat sunnah tapi tidak sholat wajib gitu. Rajin sholat sunnah tapi sholat wajibnya tidak gitu. Rajin dia puasa sunnah ya tapi puasa wajib Ramadan tidak. Nah itu. Jadi dalam memberikan sedekah itu ada tartib istilahnya, ada ya urutan-urutan yang tidak boleh dilampaui, dilewati. Keluarga dulu, kalau seorang suami, seorang ayah, ya istri dan anak-anaknya, ya. Kemudian kedua orang tuanya, karib kerabatnya, begitu dan seterusnya, gitu kan. Jangan dilewati orang lain, bahkan yang jauh di sana dikasih sedekah, keluarganya kekurangan dibiarkan. Keliru sekali itu. Ya. Disebutkan di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innaka antada warasataka agniya khairun min antadahum alatan yatakaffafunan nas fi aidihim. Wa innaka mahma anfaqta min nafaqatin fa inna sadaqah hatta luqmatul lati tarfauha ila fimra'atika." Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan miskin. Meminta-minta kepada manusia ini dalam hal warisan. Ya, jangan wasiat itu ya dibanyakkan sementara sedikit untuk ahli waris. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk wasiat itu adalah tidak boleh dari sepertiganya. Kata Nabi as-sulus fas-sulusu katsir. Ya, sepertiga itu sudah sangat banyak. Jangan melebihi sepertiga ya, biar nanti 2/3-nya untuk ahli waris. Jadi mendahulukan, mengutamakan keluarga, ya. Sesungguhnya apa saja yang kamu infakkan adalah sedekah sampai satu suapan yang kamu berikan ke mulut istrimu. Nah itu. Kemudian adab yang keempat adalah tidak mengungkit-ungkit pemberian atau merendahkan orang yang diberikan. Ya, itu disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 262-263.
sudah memberi sedekah ya, tapi kemudian ada masalah dengan orang yang kita beri sedekah, diungkit-ungkit. Ingat ya, kamu dulu kalau tidak saya kasih sedekah, kamu begini-begini, diungkit-ungkit. Nah, ini justru akan merusak atau menghilangkan pahala sedekah itu. Bahkan bisa menghasilkan nilai dosa karena menyakiti perasaan orang lain. Nah, jadi itu kita harus hati-hati betul menjaga keutuhan nilai pahala sedekah itu. Kemudian yang kelima, adab dari sedekah, tidak menarik kembali sedekahnya. Nah, jadi sudah kita berikan sedekah pada orang lain, diminta lagi, diambil lagi. Ya, atau kita memberikan hadiah pada orang lain, diminta lagi. Nah, ini gak boleh. Dan pasti orang yang mendapatkan sedekah kemudian diminta lagi sedekahnya, pasti hatinya ini tersinggung. Ya, perasaannya tersinggung. Ya, kecewa, ya. Ya, dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, "Masalul ladzi yatasaddaqu tsumma yarji'u fi shadaqatihi kama salil kalbi yaqi'u tsumma ya'udu fi qai'ihi fayakuluhu." Ini Nabi memberikan perumpamaan sangat jelek sekali kepada orang yang bersedekah kemudian sedekahnya diambil lagi. Ya, kata beliau, seperti permisalan orang yang bersedekah kemudian sedekahnya diambil lagi, itu seperti seekor anjing yang mengeluarkan muntah. Ya. Kemudian muntahnya itu dimakan kembali oleh anjing itu. Nah, ini jadi perumpamannya jelek sekali. Yang muntah siapa? Anjing. Nah, dan perumpamannya apa? Muntah. Muntah itu sesuatu yang menjijikan. Yang keluar dari manusia saja, mulut manusia itu menjijikan, apalagi dari mulut anjing. Nah, orang yang bersedekah kemudian mengambil lagi sedekahnya, ya, diurungkan gitu ya. Padahal sudah diberikan. Kecuali kalau belum, ini sudah diberikan, diambil lagi. Diumpamakan seperti seekor anjing yang muntah, lalu muntahnya dimakan lagi oleh anjing itu. Naudzubillah min dzalik. Nah, inilah ya, beberapa adab-adab ya tentang masalah sedekah ini ya. Saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Ramadan sekali lagi lahan yang sangat subur untuk kita jadikan sebagai lahan sedekah supaya kita mendapatkan nilai pahala yang berlimpah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka satu ungkapan dari saya sendiri ya ini yang mungkin perlu menjadi satu renungan bagi kita, yaitu orang kaya yang paling cerdas adalah orang kaya yang selalu sibuk memindahkan kekayaannya ke negeri akhirat, karena dia yakin bahwa dia akan segera pindah dan menetap di sana untuk selama-lamanya. Itulah orang kaya yang paling cerdas. Dan sebenarnya tidak harus kaya ya, sekalipun kita dalam kondisi mungkin harta kita tidak banyak atau mungkin pas-pasan, maka mungkin sesuai dengan kemampuan kita, kita juga suka bersedekah walaupun tidak banyak. Kalau ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, itu adalah sedekah yang sangat utama. Karena juga Nabi SAW mengatakan seutama-utama sedekah itu adalah dari orang yang sedikit hartanya. Ya. Dan tentunya ya ketika sedekah itu diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sekalipun sedikit bisa jadi Allah akan kembangkan sampai tadi pahalanya seperti sebuah gunung yang sangat besar. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita sekalian untuk selalu mencintai kebaikan dan kebenaran serta melaksanakannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.